Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama kami media informasi terpercaya dan edukatif. Kami, Radio Suara Kampar 103,8 FM. 18 jam mengudara menemani Anda dari jam 6 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Berita Indonesia Live. Selamat mengikuti. Satuan Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar, Anda kembali mendengarkan Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host untuk edisi Senin 27 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional dan Hari Penerbangan Nasional. Selama 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita menarik dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio dan TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, untuk sesi pertama ada 4 LPP Radio yang akan bergabung bersama kita memberikan informasi, salah satunya dari RPKD Kota Denpasar, Bali, Provinsi Bali. Ada Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Suara Pasuruan 107 FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan untuk mengawali sesi pertama, kita langsung saja bergabung bersama rekan kami Ayu Suwari dari RPKD Kota Denpasar Provinsi Bali yang akan memberikan informasi Excom Meeting CityNet Asia Pasifik ke-45 resmi dibuka di Sanur. Wali Kota Jaya Negara harapkan lahirnya gagasan untuk pembangunan kota berkelanjutan. Silakan laporan Anda, Ayu Suwari.
Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Excom Meeting Citinet Asia Pasifik ke-45 resmi dibuka di Sanur. Wali Kota Jayanegara harapkan dari Kota Denpasar lahir gagasan untuk pembangunan kota berkelanjutan. Eksekutif Komite Meeting Citinet Asia Pasifik ke-45 tahun 2025 resmi digelar. Lebih dari 120 peserta internasional dan domestik hadir dalam opening ceremony yang dilaksanakan di Bali Beach Convention Center Sanur pada Minggu 26 Oktober. Pada pembukaan kegiatan bertemakan Building Harmony Rooted in Local Wisdom atau membangun harmoni yang berakar pada kearifan lokal tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara didampingi Wakil Wali Kota Denpasar IKD Arya Wibawa dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede hadir langsung untuk menyambut para peserta yang terdiri dari jajaran wali kota anggota atau Excom Citinet Asia Pasifik, para wali kota dan perwakilan kota anggota Citinet Nasional Chapter Indonesia dan juga para wali kota Dewan Pengurus Apexi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jayanegara menyampaikan sebuah kebanggaan bagi pemerintah Kota Denpasar karena telah dipercaya menjadi tuan rumah bagi para pemimpin kota dari seluruh Asia Pasifik. Kehadiran para wali kota, mitra, dan sahabat dari berbagai negara merupakan bukti nyata bahwa semangat kolaborasi lintas batas hidup dan tumbuh di antara seluruh elemen. Acara ini sekaligus menjadi sebuah wadah untuk menampung ide, harapan, dan kolaborasi. Kami berharap dari Kota Denpasar lahir gelombang harmoni yang berakar dari nilai-nilai lokal dan menyebar ke seluruh kota di Asia Pasifik. Tema pertemuan tahun ini, Building Harmony Rooted in Local Wisdom, sangat selaras dengan nilai yang dijunjung tinggi di Bali, yaitu Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Demikian berita hari ini, saya Aiswari dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan kami Ayu Suwari dari RPKD Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dari Bali pendengar, kita beralih ke Sumatera Barat. Sudah ada rekan kami Yelmi Rustam dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat akan menghadirkan informasi temu kader PKK berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sijunjung. Silakan rekan kami Yelmi Rustam. Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Benidwifa hadir dalam temu kader PKK berprestasi dan Pekan Kreativitas Kader Dasawisma tahun 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-53 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Acara yang mengusung tema Bergerak Bersama Kader PKK Sumatera Barat mewujudkan Asta Cita Indonesia Emas ini digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang pada Rabu 22 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PKK dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyildi, Ketua TP PKK Sumbar Nyonya Harneli Mahyildi bersama staf Nyonya Dianita Maulin Vasco, serta para kepala daerah dan TP PKK Kabupaten Kota Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Mahyildi menyampaikan apresiasi mendalam atas semangat dedikasi para kader PKK. Ia menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang berperan vital dalam membangun ketahanan keluarga dan keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan peran kuat dari PKK. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Nyonya Harneli Mahyildi menjelaskan bahwa temu kader ini menjadi wadah apresiasi bagi para pejuang kesejahteraan keluarga yang telah bekerja dengan hati. Ia berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi, memfasilitasi berbagai inovasi, dan yang paling utama, meningkatkan kapasitas para kader dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
Harnelli menekankan pentingnya kader untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam kesejahteraan keluarga. Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Benidwifa mengungkapkan rasa bangganya dapat berkumpul bersama kader berprestasi se-Sumatera Barat. Ia menegaskan komitmen TP PKK Sijunjung untuk terus memperkuat peran kader hingga ke tingkat nagari. Bentuk komitmen peran TP PKK salah satunya dalam percepatan pelaksanaan Posyandu 6 SPM sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang telah menetapkan dan mengukuhkan tim pembina Posyandu Kabupaten. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Sijunjung sekaligus saya sendiri adalah Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Sijunjung mendukung penuh integrasi layanan primer di Posyandu dengan 6 SPM yaitu 6 standar pelayanan minimal. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten tercepat dari 19 kabupaten kota yang telah melakukan penetapan dan pengukuhan tim pembina di seluruh jenjang di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan kami Yelmi Rustam. Pendengar Anda masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kita beralih ke Suara Pasuruan 107 FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Anggun yang akan berbagi informasi Pasuruan Youth Festival 2025. Cara pemerintah Kabupaten Pasuruan memberi wadah kreativitas kepada para pemuda. Silakan laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Pasuruan Youth Festival 2025. Ajang adu kreasi para pemuda se-Kabupaten Pasuruan digelar di Taman Chandra Wilwatik Tapandaan, Minggu 26 Oktober 2025. Ada 3 lomba yang diselenggarakan selama Pasuruan Youth Festival, yakni lomba kreasi baris berbaris LKBB, lomba vlog, serta festival band. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Mujiono mengatakan seluruh pesertanya adalah para pemuda-pemudi yang berasal dari sekolah setingkat SMA sederajat. Untuk LKBB diikuti oleh tim dari perwakilan SMA, SMK, MA dengan total 23 peserta. Sedangkan lomba vlog diikuti 27 peserta dan festival band 10 peserta. Dari seluruh peserta yang berpartisipasi, panitia lomba mengambil juara di masing-masing kategori lomba, yakni mulai juara 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan harapan 3. Dengan digelarnya Pasuruan Youth Festival 2025, Mujiono menegaskan kreativitas dari para pemuda di Kabupaten Pasuruan menjadi terfasilitasi. Ada wadah untuk para pemuda bisa menyalurkan hobi menjadi sebuah skill. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Anggun dari Suara Pasuruan 107 FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah ada rekan kami Awang Aji Wasita dari RKK Ketapang yang akan berbagi informasi tentang Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI bacakan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Silakan laporan Anda. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 di halaman kantor Bupati Ketapang, Rabu 22 Oktober 2025. Bupati memimpin langsung apel tersebut sebagai pembina apel sekaligus membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia. Peringatan Hari Santri 2025 mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Tema ini menggambarkan semangat santri untuk tidak hanya menjadi penjaga kemerdekaan, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa dan pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi, sains, dan bahasa dunia, serta membawa semangat pesantren ke ruang publik dan dunia profesional. Pesantren kini juga dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah,
seperti program makan bergizi gratis atau MBG dan cek kesehatan gratis atau CKG. Kedua program ini menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan santri. Setelah apel selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada 200 santri oleh Bupati didampingi Rois Syuriah PCNU Ketapang, Kiai Haji Jemai Makmur, Ketua Tanfiziah PCNU Ketapang, Dr. Kiai Haji Abdullah Al-Fakir ME, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan kami Awang Aji Wasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merupakan informasi terakhir di sesi kita yang pertama. Berita Indonesia Live pendengar di sesi kedua nanti akan disampaikan oleh 3 LPP. Salah satunya Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban Jawa Timur, dan terakhir nanti di sesi kedua akan hadir informasi dari Tangerang Radio Banten. Berita Indonesia Live akan segera kembali untuk sesi yang kedua. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live hari ini bersama saya Dika Latif. Di sesi yang kedua ada 3 LPP Radio yang akan berbagi informasi bersama kita. Sudah ada rekan kami Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang akan berbagi informasi tentang OJK Solo berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar Bulan Inklusi Keuangan Solo Raya 2025. Silakan laporan Anda rekan Dias. Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Bulan Inklusi Keuangan BIK Solo Raya 2025 di STC Pringgondani Wonogiri 24 hingga 26 Oktober 2025. Adapun kegiatan BIK menitikberatkan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta sinergi strategis antar pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala OJK Solo Eko Haryanto mengatakan BIK Solo Raya merupakan agenda kegiatan yang digelar setiap tahun. Kick-off Road BIK digelar pada September dengan puncak acara digelar di Kabupaten Wonogiri. Dikatakan Eko bahwa tuan rumah kegiatan BIK Solo Raya berpindah-pindah. Untuk tahun ini, Kabupaten Wonogiri menjadi tuan rumah. Lebih lanjut, Eko mengatakan melalui kegiatan BIK diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat tentang produk-produk jasa keuangan yang legal. Hal tersebut juga bagian dari perlindungan konsumen. Disampaikan Eko, kegiatan BIK juga dimeriahkan dengan Expo Industri Jasa Keuangan dan UMKM. Terdapat 18 stand dari industri jasa keuangan seperti perbankan, pegadaian, dan asuransi, serta 6 stand UMKM dalam pameran tersebut. Pengunjung pameran industri jasa keuangan juga mendapatkan edukasi seputar literasi beragam produk keuangan yang legal. Eko menjelaskan banyak penawaran investasi dengan keuntungan yang menggiurkan. Masyarakat bisa menerapkan 2L, yakni legal dan logis. Legal berarti produk investasi terdaftar dan diawasi OJK. Sementara logis bermakna keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan tidak terlalu menggiurkan. Lebih lanjut, Eko mengatakan fokus utama kegiatan BIK Solo Raya adalah meningkatkan literasi dan edukasi, perluasan akses keuangan, perlindungan konsumen, serta memperkuat kolaborasi jasa industri keuangan dengan Pemkab Wonogiri, termasuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor UMKM di Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pendengar kita ke Tuban, Jawa Timur. Ada rekan kami Adisa dari Radio Pradia Suara akan membagikan informasi tentang Desa Merkawang, Kecamatan Tambak Raya, Tuban berhasil melaju ke tahap MONEF Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur. Silakan laporan Anda, Anissa. Desa Merkawang, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban kembali menorehkan prestasi membanggakan. Desa ini berhasil melaju ke tahap wawancara monitoring dan evaluasi atau MONEF Keterbukaan Informasi Publik KIP Jatim tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi KIP Jawa Timur. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah Desa Merkawang dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, terutama melalui berbagai inovasi digital dan pemberdayaan ekonomi berbasis keterbukaan informasi. Kepala Desa Merkawang Ahmad Wahib Al-Haitimi dalam paparannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang ketersediaan data, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut mampu mendorong kemajuan ekonomi warga. Tidak hanya fokus pada layanan informasi publik yang transparan, tetapi juga bagaimana informasi bisa menjadi alat untuk menggerakkan ekonomi desa, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Guna mewujudkan hal tersebut, Desa Merkawang telah mengawalinya dengan Desa Cinta Statistik atau Cantik yang dilengkapi dengan data yang konkret. Selebihnya akan mengoptimalkan website desa sebagai pusat data sekaligus informasi publik yang menampilkan data pembangunan, kegiatan desa, transparansi keuangan, hingga potensi ekonomi dalam format terbuka. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan tim penilai MONEF adalah program desa dalam melakukan digitalisasi data dan promosi produk UMKM lokal. Wahib mengatakan, melalui website desa, para pelaku UMKM di wilayahnya kini dapat memasarkan produk unggulan dengan mudah. Wahib berharap Merkawang dapat menjadi desa percontohan keterbukaan informasi sekaligus model penguatan ekonomi lokal berbasis transparansi. Oleh karena itu, pihaknya senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih rekan Anissa dari Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita ke Banten pendengar, sudah ada rekan kami Andri yang akan berbagi informasi tentang Bupati Tangerang didampingi Menteri LH tinjau TPA Jati Waringin. Silakan rekan kami Andri dari Tangerang Radio Banten. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang dampingi Menteri LH Dr. Hanif Faisal Nurofik meninjau lokasi waste to energy di TPA Jati Waringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Oktober. Dalam kesempatan itu, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Menteri LH terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut juga untuk memastikan kesiapan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL berbasis teknologi waste to energy. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa sesuai Perpres 109 tahun 2025 terdapat 5 komponen utama yang harus disiapkan pemerintah daerah menjelang pembangunan proyek waste to energy, yaitu kesiapan lahan, ketersediaan air bersih, sarana pengangkutan sampah, akses jalan yang memadai menuju TPA, dan pengelolaan volume sampah berbasis waste to energy. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa selama proses pembangunan, Pemkab Tangerang akan terus memperkuat inovasi daerah dengan menambah TPS 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta menyiapkan lahan baru untuk pengelolaan sampah sementara. Sementara itu, Menteri LH Dr. Hanif Faisal Nurofik dalam kunjungannya tersebut menegaskan bahwa TPA Jati Waringin menjadi salah satu contoh keberhasilan daerah dalam melakukan inovasi penanganan open dumping dengan sistem keping membran. Lebih lanjut, dia menjelaskan kebijakan keping membran ini selanjutnya akan dijadikan pedoman nasional sementara bagi seluruh pengelola TPA di Indonesia sambil menunggu pembangunan sistem waste to energy selesai. Terkait proyek waste to energy Tangerang Raya, Menteri Hanif Faisal menjelaskan bahwa lokasi TPA Jati Waringin telah direkomendasikan sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu untuk aglomerasi Tangerang Raya, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, proyek ini menjadi salah satu dari 7 aglomerasi nasional yang siap dibangun fasilitas waste to energy di tahap awal dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027. Usai melakukan peninjauan di TPA Jati Waringin, Menteri LHK bersama Bupati Tangerang melanjutkan rapat koordinasi bersama Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk membahas teknis kolaborasi aglomerasi pengelolaan sampah Tangerang Raya. Dilanjutkan dengan mengikuti Rakornas penetapan kabupaten kota terpilih untuk pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kantor Kemenko Pangan RI di Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Andri. Laporan dari rekan Andri dari Tangerang Radio Banten merupakan berita terakhir di sesi kita yang kedua. Dan nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Ada 3 LPPL yang akan berbagi informasi, namun akan terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live. Dan Berita Indonesia Live akan segera kembali di sesi ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya.
Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi Senin 27 Oktober 2025 bersama saya Dika Latif. Mengawali sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan laporan khusus redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan kami Aan Kasyanto. Kejaksaan Agung menyebut judi online sudah memapar anak SD dan tunawisma. Silakan rekan Aan Kasyanto. Pendengar RPPL Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana mengungkapkan para pelaku judi online berdasarkan data per 12 September 2025, Kejagung menyebut penjudi online di Indonesia terdiri atas anak sekolah dasar atau SD hingga tunawisma. Hal ini dikatakan Asep seperti dilansir sejumlah wartawan pada Senin 27 Oktober 2025. Dia mengatakan anak-anak SD sudah mulai berjudi daring, yakni dimulai dari slot kecil-kecilan. Sementara itu, dia juga mengungkapkan demografi penjudi daring yang ditangani oleh lingkungan kejaksaan didominasi oleh laki-laki dengan 88,1% atau 1.899 orang, sedangkan perempuan sebesar 11,9% atau 257 orang. Untuk kelompok usia, dia merinci penjudi daring terbanyak pada kelompok 26 sampai dengan 50 tahun dengan 1.349 orang. Disusul kelompok 18 hingga 25 tahun dengan 631 orang. Kelompok lebih dari 50 tahun sebanyak 164 orang, serta kelompok di bawah 18 tahun dengan jumlah 12 orang. Dia mengatakan kejaksaan bergabung dalam DEX Pemberantasan Judi Daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki, dan kementerian atau lembaga lainnya melakukan sejumlah upaya termasuk peningkatan literasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasyanto, laporan khusus redaksi BI Live hari ini. Kita ke Gorontalo, pendengar. Sudah ada rekan kami Thomas Tamu yang akan membagikan informasi lahan 7 hektar di Kayu Merah disurvei untuk pembangunan sekolah rakyat. Silakan laporan Anda, Thomas Tamu. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim meninjau lahan seluas 7 hektar di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat 24 Oktober 2025. Didampingi Kepala Dinas Sosial Sagita Wartabone, peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kelayakan calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yang akan diusulkan pemerintah provinsi. Hingga kini pemerintah provinsi telah meninjau sekitar 5 hingga 6 lokasi yang berpotensi menjadi calon lahan. Namun keputusan akhir terkait layaknya tetap akan ditentukan oleh kementerian setelah melalui proses evaluasi teknis. Sofyan Ibrahim menjelaskan, survei ini merupakan bagian dari proses penentuan lokasi sekolah rakyat yang juga dapat dibangun oleh pemerintah provinsi selain kabupaten dan kota. Pemprov Gorontalo hanya bertanggung jawab menyiapkan lahan dengan luas minimal 6 hektar dan maksimal 10 hektar sesuai ketentuan kementerian. Lokasi lahan di Kayu Merah menjadi yang terakhir ditinjau oleh tim provinsi. Ia berharap kementerian segera menetapkan lokasi agar proses pengadaan dan pembahasan lahan bisa segera dimulai. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo. Kita ke Kalimantan Selatan, pendengar, sudah ada rekan kami Riri Firman dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang akan membagikan informasi tentang Porprov Kalimantan Selatan tahun 2025 berlangsung di Kabupaten Tanah Laut. Silakan laporan Anda, Riri. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Selatan tahun 2025
di Kabupaten Tanah Laut mulai digelar pada 24 Oktober 2025. Meskipun pembukaan Porprov baru dilaksanakan pada 1 November 2025 mendatang, sejumlah cabang olahraga bahkan sudah memulai pertandingan sejak awal Oktober lalu, sebut saja cabur akuatik atau loncat indah yang sudah menyelesaikan pertandingan pada 1 sampai 9 Oktober 2025 di Banjarmasin. Khususnya cabur dayung, pertandingan sudah dimulai pada Jumat 24 Oktober lalu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan mendukung pelaksanaan Porprov tahun 2025 di Tala. Dukungan ini disampaikan Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel, Heru Susmianto. Heru menyampaikan, Pemprov Kalsel berharap ajang tertinggi olahraga di Kalimantan Selatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saat ini, hampir seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan telah melepas kontingen atlet mereka masing-masing. Seperti Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong, pelepasan dipimpin kepala daerah masing-masing seperti bupati atau wali kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap para atlet dapat berjuang dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas serta meraih prestasi terbaik untuk daerah masing-masing. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan kami Riri dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke Tegal, Jawa Tengah. Bergerak sudah ada rekan kami Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akan berbagi informasi pemerintah Kabupaten Tegal dukung program 3 juta rumah. Silakan laporan Anda Hendro LD. Meski tidak masuk dalam proyek daftar strategis nasional atau PSN, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah per tahun tetap berjalan. Pemkab Tegal terus mendukung agenda percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tegal Jainal Dasmin mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan multi-stakeholders seperti Asosiasi Pengembang Perumahan, Real Estate Indonesia atau REI, perbankan dan pelaku usaha properti lainnya diperlukan untuk mendukung kepemilikan papan ataupun tempat tinggal layak huni bagi masyarakat miskin. Dukungan Pemkab Tegal antara lain diwujudkan melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, percepatan proses perizinan dan membantu kelancaran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Pihaknya juga memberikan piagam penghargaan kepada para pengembang yang telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan prasarana dan utilitas atau PSU perumahan kepada pemerintah daerah. Data Disperkim Kabupaten Tegal menyebutkan jumlah backlog di Kabupaten Tegal tahun 2024 mencapai 41.891 unit rumah dan ini menjadi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengungkapkan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP secara nasional tahun ini mencapai 350.000 unit rumah subsidi. Namun baru terrealisasi sekitar 178.060 unit, sedangkan kuota di Jawa Tengah secara keseluruhan baru terrealisasi 15.414 unit. Bank Jateng yang sudah mengantongi kuota 20.000 unit rumah subsidi baru terrealisasi sekitar 400-an unit. Ini menunjukkan perlunya kerjasama dan percepatan di tingkat daerah. Pihaknya juga menyoroti adanya sejumlah kendala pada pelaksanaan program 3 juta rumah ini, seperti proses penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang lama, keterlambatan penyediaan jaringan listrik PLN hingga layanan air bersih, serta perpipaan perumda air minum. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
Pendengar LPP seluruh Indonesia, tuntas sudah keseluruhan informasi dalam berita Indonesia Live hari ini. Berita dari rekan kami Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah merupakan informasi terakhir dalam berita Indonesia Live edisi Senin 27 Oktober 2025. Saya Dika Latif dari Radio Suara Kabar FM mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa simak informasi menarik di program berita Indonesia Live setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.